أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kenikmatan untuk bisa bersabar duduk di majelis ilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan belajarnya kita di sini, atau kita bukan belajarnya, kita sama-sama belajar di sini adalah sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ini merupakan jalan yang menunjukkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis-hadis yang telah kita ketahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini atau yang kemarin kita telah menjelaskan berkaitan dengan rukun Islam yang keberapa? Keempat ya, yang berkaitan dengan puasa. Dan kemarin kita ambilkan dari buku Tarbiyah Islamiyah yang dipelajari di Libya di semester 6. Di sini dijelaskan tentang faidah-faidah puasa. Ada catatan yang keliru kita sampaikan kemarin. Di sini disebutkan bahwasanya puasa itu bisa menambah kecerdasan, dan membuat akal kita atau otak kita menjadi lebih semangat. Kemudian di sini disebutkan li'annal batinah tuzhibul fatinah. Kemudian kita kemarin terjemahkan bahwasanya badan atau perut yang penuh itu bisa menghilangkan kecerdasan. Kemudian kita katakan kemarin bahwasanya orang yang gemuk biasanya malas belajar. Ini tidak benar ya, tidak semuanya mutlak. Kita dapati banyak ulama juga, para masyayikh, mereka juga gemuk-gemuk, namun mereka juga kuat untuk belajar. Artinya gemuk atau kurus itu bukan timbangan seorang menjadi cerdas atau tidak. Namun memang perlu dicek dalam kesehatan apakah betul puasa itu atau mengurangi makan itu bisa mencerdaskan otak. Itu kita perlu dicek lagi. Mungkin bagi orang-orang yang mempunyai ilmu dalam masalah kesehatan mungkin dia lebih paham. Namun yang jelas puasa ini memiliki keutamaan yang sangat banyak yang telah kita sebutkan kemarin. Yang paling penting adalah itu merupakan ibadah yang kita dituntut untuk ikhlas dan menjalankannya sehingga kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar nanti kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semua yang di sini bisa masuk dalam surga Allah yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita telah memasuki pada ibadah yang ke-5, yaitu rukun Islam yang ke-5, yaitu apa? Haji ke Baitullah Ka'bah. Dan kita ketahui haji hukum-hukumnya seperti apa, insyaallah kita sudah mengetahui dan sudah mengenalnya. Nanti mungkin kita perdalam ketika menjelang musim-musim haji. Kalau nanti musim-musim puasa, kita akan bahas tentang fikih puasa berkaitan dengan puasa. Nanti kalau sudah menjelang fikih haji, kita bahas fikih haji. Ya. Atau nanti ketika misalnya menjelang Idul Adha juga sama ya. Itu waktu-waktu haji juga kita akan membahas tentang bagaimana fikih menyembelih, kemudian berkorban, salat Id dan lain sebagainya. Haji ini dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang telah diterjemahkan Ustaz Abdul Rahman, adapun menunaikan haji ke Baitullah maka ia adalah suatu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara pergi menuju Baitul Haram, yaitu Makkah. Di situ ada Ka'bah, untuk melaksanakan syiar-syiar haji. Syiar-syiar haji ya berupa apa? Pertama, kita ihram. Kemudian mengucapkan niat di
tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau kita di Yalamlam, ya, ihram dengan tata cara ihramnya, pakaiannya, kemudian kita niat labbaik Allahumma hajjan, kemudian labbaik Allahumma hajjan, atau kalau umrah labbaik Allahumma umratan dan yang lainnya. Kemudian kita tawaf, kemudian sa'i, dan tahallul, dan insyaallah kita pahami lebih dalam berkaitan dengan haji itu. Namun dalam kesempatan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak merinci, karena memang pembahasan yang akan kita fokuskan itu adalah berkaitan dengan rukun iman. Namun di sini hanya sekilas saja tentang rukun Islam. Dan di antara buah darinya, yaitu dari haji itu adalah membiasakan diri untuk memberikan harta dan tenaga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu haji itu merupakan ibadah yang mengumpulkan dua aspek, yaitu aspek badan, itu ibadah badaniyah, yaitu gerakan kita, dan aspek juga harta. Kita mengeluarkan harta. Kalau sholat kita hanya mengeluarkan tenaga. Kita sholat, kita wudu, kita bangun, kemudian kita wudu, kemudian ada azan, ada yang lainnya, kemudian kita sholat, setelah itu selesai. Itu badan saja. Adapun zakat dia masalah harta. Namun haji ini mengumpulkan dua hal ini, yaitu haji badan dan harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan haji ini bagi orang yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini enggak disebutkan ya, nanti cari di Al-Qur'an. Ya, walillahi 'alan nasi, dan Allah memiliki hak yang wajib dilaksanakan oleh manusia, yaitu hajjul baiti, berhaji di Ka'bah, atau berhaji man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Oleh karena itu dalam hadis yang disebutkan di sini atau di riwayat yang lain, ketika menjelaskan tentang rukun Islam, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitul Haram atau Baitullah, yaitu Ka'bah, barang siapa bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Oleh karena itu para ulama mengatakan istita'ah di sini, kemampuan ini ada dua, yaitu mampu dalam segi al-rahah, az-zadu war-rahilah, perbekalan dan kendaraan. Perbekalan untuk perjalanan ke sana dan kendaraan juga untuk jalan ke sana. Begitu juga kesehatan, di dalamnya kesehatan. Kemudian kalau wanita disyaratkan lagi adanya mahram, karena wanita tidak boleh bersafar kecuali dengan adanya mahram. Ya, nanti seperti itu haji ya, bagi yang mampu. Dan haji ini pahalanya sangat besar sekali. Bahkan ia merupakan bentuk jihad di jalan Allah. Jihad yang tidak ada peperangan, itulah jihad jihad berupa haji. Oleh karena itu di sini disebutkan fajihadul mar'ah hajjuha, maka jihadnya seorang wanita adalah melaksanakan haji. Dan ini terdapat dalam kisah seorang yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, inni jabbanun wa inni dha'if, wahai Rasulullah, saya ini orang yang enggak berani atau pengecut, dan saya ini lemah, tidak mampu untuk berperang, tidak mampu untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ala adulluka ala jihadin la syaukata fi, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada sebuah amalan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, tidak ada kekuatan yang harus dikerahkan di dalamnya, beberapa senjata dan lain sebagainya. Maka dia mengatakan, bala ya Rasulullah, saya mau. Maka Rasulullah bersabda, al-hajju, dia adalah haji. Maka haji adalah merupakan jihad, bentuk jihad. Kenapa? Karena dia mengorbankan jiwa dan harta. Kita badannya juga ikut, kemudian hartanya juga ikut. Sama, jihad juga seperti itu. Jihad itu berupa kalau perang kita juga pakai badan, kemudian pakai harta. Karena itu ada kemiripan di sini. Karena itu saya di sini mengatakan, oleh karena itu haji merupakan salah satu bentuk dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini haji juga merupakan ketaatan yang paling afdol. Ini saya bacakan dari bukunya Syekh Abdul Razak Al-Badr yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran akidah yang diambil dari ibadah haji.
Bahkan ia merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, wajibkan, yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Dan banyak hadis-hadis yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghasung kita untuk melaksanakan haji. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini sahabat yang mulia dan beliaulah yang bisa menaklukkan Mesir. Ya, beliau yang menaklukkan Mesir dan menguasai Mesir. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, bersabda kepada beliau, "Amma 'alimta anna al-Islam yahdimu ma qablahu?" Tahukah engkau bahwasanya Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau orang masuk Islam, orang kafir kemudian masuk Islam, maka dosa-dosa ketika dia kafir hapus semuanya, terhilang. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha." Dan bahwasanya hijrah itu bisa menghapuskan, menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Begitu juga wa annal hajja yahdimu ma qablahu, dan sesungguhnya haji itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi seorang misalnya banyak bermaksiat kemudian haji, kalau hajinya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka insyaallah dosanya akan terhapus. Dosa-dosa terhapus. Allah alam apakah dosa di sini terhapus dosa besar atau dosa kecil. Tapi yang nampaknya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dia harus ada syaratnya. Dia harus taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian kalaulah itu berkaitan dengan hak orang, maka dia harus mengembalikan hak orang tersebut. Misalnya seorang mencuri, kemudian dia taubat, maka syarat diterima taubatnya pertama dia taubat, menyesal, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengembalikan apa yang dia curi kepada orang yang dicurinya. Sama seperti misalnya kita menghibah, menggunjing orang, ini kan dosa besar. Nah, kalau kita bertobat gimana caranya? Kita pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, minta ampun dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, lalu juga minta maaf kepada orang kita gunjingi. Kemudian faedah yang selanjutnya, haji ini apa pahalanya? Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Pahala yang sangat besar sekali. Barang siapa yang berhaji, kemudian dalam haji itu dia tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang kotor, yang jorok, yang berkenaan dengan yang jorok-jorok, yang kasar, walam yafsuk, dan dia tidak berbuat fasik, maka apa pahalanya? Raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali ke rumahnya setelah haji itu seperti pada hari dilahirkan oleh orang ibunya. Maka di sini maksudnya dosanya hilang semuanya, bersih. Itu kalau dia pertama ikhlas, kemudian hajinya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, kemudian dia tidak berbuat tidak berkata yang kotor, kemudian tidak berbuat fasik. Ya, Rasulullah juga bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma." Umrah yang satu dengan yang lain itu merupakan kafarah, penghapus dosa antara keduanya. Jadi kalau misalnya seorang umrah tahun ini 2018, kemudian dia umrah tahun 2020. Kalau umrah ini diterima, maka umrah ini akan menghapus dosa antara dua umrah ini. Ya, sangat besar sekali pahalanya. Dan kita butuh untuk diampuni atau dihapus dosa-dosa kita, karena banyak sekali dosa-dosa kita yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apalagi di zaman-zaman sekarang yang banyak kemaksiatan merajalela di mana-mana. Rasulullah melanjutkan, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pahala kecuali surga. Surga. Ini sangat besar sekali. Nah, karena itu hendaknya kita ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, kita bersemangat untuk haji. Meskipun kita dari segi perhitungan kita tidak mampu, namun kita usahakan.
Betapa banyak orang-orang yang misalnya tukang bubur bisa haji atau apa lagi misalnya. Karena apa? Karena dia pertama dia jujur. Dia memang betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala, saya pengen haji. Oleh karena itu dia menyisihkan uang sedikit, sehari mungkin 10.000 dia sisakan terus, lama-lama dia akan bisa haji. Itu harus ada niat dari sekarang. Oleh karena itu kita tingkatkan ini, karena ini pertama adalah kewajiban bagi yang mampu. Meskipun kita belum mampu, kita berusaha untuk menjadi orang mampu. Dan ini karena rukun apa? Rukun Islam yang ke-5. Oleh karena kita usahakan. Baik, kita usahakan. Sebagaimana orang tukang bubur bisa haji, maka kita yang lebih dari tukang bubur mesti kita lebih bisa haji. Karena kalau kita nggak niatkan, meskipun gaji kita besar setiap bulan, kalau kita nggak niat ya nggak jadi-jadi. Oleh karena itu kita berusaha untuk haji. Dan ini pahalanya sangat besar. Dan haji ini juga memiliki banyak faidah ya. Faidah yang sangat besar sekali. Dan dalam haji juga perlu ditekankan, dan di sini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam haji. Di sini disebutkan misalnya saja dalam lafaz talbiyah. Kalau haji itu kita memakai pakaian ihram dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita ketika talbiyah ini, ketika mengucapkan labbaik ini, kita mendalami maknanya, maka kita akan mengambil faidah yang sangat besar sekali. Kita perhatikan dalam talbiyah ini kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu. Labbaik Allahumma ini dalam bahasa Arab dia diperuntukkan untuk orang yang kita cintai. Ada orang yang kita cintai kemudian memanggil kita mengatakan labbaika. Aku terima panggilanmu, aku sambut panggilanmu ya Allah. Di sini ada akidah, yaitu kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat besar. Dan itulah sifat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaannya lebih besar daripada kecintaan terhadap istrinya, keluarganya, anak-anaknya atau dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam doa ini sangat bagus sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Wa Allah, ya Allah, aku terima, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak. Ya Allah, aku terima, aku sambut panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Nah, di sini kita mengambil faidah apa? Bahwasanya kita ketika melafazkan seperti ini, kita meyakini bahwa satu-satu yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ibadah haji ini kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain seperti salat, zakat, puasa dan lain sebagainya kita juga harus mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, illa labbaika la syarika lak. Ya Allah, tidak ada sekutu pun bagimu. Maka segala kesyirikan, segala penyekutuan kepada Allah kita tiadakan. Di sini ada pemurnian tauhid, ya, pemurnian akidah kita. Bahwasanya keyakinan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, harus kita tanamkan dalam haji ini. Labbaika la syarika lak. Karena itu dalam haji ini kita harus ikhlas. Harus ikhlas. Jangan sampai, dan ini banyak godaannya. Banyak haji banyak godaan. Kadang ketika kita sudah haji, kita pengen dilihat oleh orang atau pengen disebut Pak Haji. Kalau nanti tidak disebut Pak Haji, nanti kita marah. Itu enggak bagus. Sama, mestinya kita niatkan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak memanggil kita, wahai Pak salat, ya enggak apa-apa. Karena memang salat itu ibadah. Sama seperti haji juga ibadah. Ketika kita sudah haji atau kita sudah umrah, kemudian orang tidak memanggil kita Pak Haji atau Pak Umrah, ya enggak apa-apa. Karena memang bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Dalam segala ibadah kita tidak boleh menyekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian itu hanya milik Allah, hanya milik Engkau ya Allah. Wan ni'mata, demikian pula segala kenikmatan, wal mulk, dan segala kepemilikan, segala kerajaan. Di sini kita meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Kalaulah kita memiliki
kemuliaan, kita memiliki kekayaan, kita memiliki ibadah yang sangat banyak misalnya, maka yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melaksanakan haji ini, kita tidak bisa melaksanakan amal-amal ibadah ini kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan adanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengatakan innal hamda wan ni'mata lak. Sesungguhnya segala puji dan segala nikmat itu adalah milik Engkau ya Allah. Nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat kesehatan ini sangat besar sekali sehingga kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mulk, demikian pula kerajaan. Segala kepemilikan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki berupa motor, rumah atau yang lainnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita meyakini akan rububiyah Allah. Allah lah yang memiliki segalanya, Allah lah yang menciptakan segalanya. Sehingga kalaulah Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita sedikit dari rezeki, maka kita gunakan dengan yang terbaik. Gunakan kepada hal-hal yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Kemudian kita mengatakan wal mulka la syarikalak. Innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarikalak. Udah ya, selesai. Ya itu intinya. Labbaik itu dalam apa namanya? Faedah-faedah yang kita bisa ambil dalam talbiyah saja. Belum faedah dalam masalah ihram misalnya. Di saat haji semua orang rata. Di sini ada persamaan. Semua orang rata. Laki-laki semuanya pakai baju ihram. Baik yang kaya atau yang presiden atau yang pejabat atau yang jual bubur atau yang intinya semua orang baik dengan taraf masing-masing, mereka semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita akan hakikat diri kita sendiri, bahwasanya kita ini semuanya sama. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita pada hakikatnya besok juga akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, karena itu ketika kita misalnya di padang Arafah, di lapangan yang sangat luas, kemudian kita duduk semuanya sama dengan pakaian yang sama, di situ kita mengingat bahwasanya kita sebagaimana di padang mahsyar ini, di Arafah ini, kita akan kita berkumpul seperti ini dengan baju yang sama, dengan kain yang sama. Ya, itu kita ingat bahwasanya besok kelak di hari kiamat kita juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sama. Artinya kita semua tidak memakai, kalau di akhirat besok kelak kita tidak akan memakai pakaian dan tidak akan memakai sandal. Artinya kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dilahirkan pada awal mulanya. Dan itu mengingatkan kita tentang padang mahsyar. Oleh karena itu di Arafah kita disunahkan untuk berdoa, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian di sana juga kita bisa mengambil faedah-faedah yang lain dalam haji. Kita melihat di sana banyak orang-orang bermacam-macam, baik dalam berbagai macam daerah, berbagai macam negara, sehingga kita bisa mengenal satu sama lain. Dan ini menunjukkan kepada kita akan kekuasaan atau maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan segala macam bentuk manusia dengan berbagai macam bahasa dan berbagai macam bentuk dan rupa. Disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum qabaila wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Agar apa? Agar lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kita mengenal Indonesia pakai apa? Tampangnya seperti ini. Dan hidungnya, kemudian kulitnya seperti ini. Kita lihat orang Arab seperti ini. Kita lihat orang Prancis seperti ini. Kita lihat berbagai macam warna dan berbagai macam bahasa. Lita'arafu, agar kalian mengetahui. Kemudian siapa yang paling sempurna di antara kita? Siapa yang paling mulia di antara kita? Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.
Karena itu kita semua berusaha untuk meraih derajat takwa yang paling besar. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu faedah-faedah apa? Haji. Dan banyak sekali di sini disebutkan juga melatih seorang muslim untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Di ayat ini mengandung perintah kita untuk menyempurnakan keikhlasan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang lain kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sempurnakan dari awal manasik sampai akhir manasik kita sempurnakan. Kemudian kita juga dilatih dalam haji ini untuk berakhlak yang mulia. Kita tahu tadi bahwasanya di antara pahala yang akan didapat oleh orang yang haji adalah dia akan dihapus dosanya semuanya. Syaratnya apa? Lam yarfuth, tidak berkata-kata yang kotor atau yang keji atau yang seronah. Kemudian walam yafsuq, dan tidak berbuat fasik. Maka orang yang membiasakan diri ketika haji seperti ini, insya Allah pulangnya dia juga akan baik, menjadi orang yang soleh, berubah akhlaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu tadi sudah saya bacakan di salat maghrib. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah diketahui. Kemudian faman faradha fihinnal hajja, maka barang siapa yang sudah mewajibkan atau melaksanakan haji, akan melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, fala rafatha, maka janganlah dia berbuat rafath, yaitu berbuat kata-kata yang kotor dan berbuat yang rusak. Wala fusuqa, dan janganlah dia berbuat fasik. Ya, wala jidala fil hajj, dan jangan berbantah-bantah dalam haji. Oleh karena itu dalam haji, meskipun kondisi mungkin panas atau kondisi berdesak-desakan, kalau bisa kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kotor gara-gara didesak sama orang lain misalnya. Dan itu terjadi banyak ya. Mungkin karena badan kita kurang besar, sementara orang-orang daerah lain misalnya di Afrika atau mana, mereka besar-besar, mereka desak kita. Oleh karena itu ketika didesel kita marah, jangan sampai marah. Kalau bisa kita tahan agar perkataan kita menjadi perkataan yang baik. Kemudian ya, di sini juga haji itu juga melatih kita untuk biasa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa haji ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan. Allah mengajak setiap orang yang mampu untuk berhaji. Allah berfirman, "Wa adzin fin nas fil hajj." Dan perintahkanlah atau umumkanlah kepada manusia untuk melaksanakan haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka akan datang kepadamu manusia-manusia, baik mereka berjalan kaki atau berada di atas kendaraan. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Ini ayat di firman Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita tahu bahwasanya syariat Nabi Ibrahim itu pertama adalah haji di antara syariatnya. Dan itu diikuti oleh disyariatkan juga pada umat kita, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita terbiasa. Kalau kita sudah biasa atau sudah mau saja untuk menyambut haji ini, maka insya Allah untuk ibadah-ibadah yang lain yang lebih ringan seperti sholat atau seperti yang lain, insya Allah lebih kita mudah untuk melaksanakannya. Nah, karena itu di antara bentuk orang yang sudah benar hajinya, maka dia ketika sudah pulang haji, maka dia akan lebih baik daripada sebelumnya, baik dalam sholatnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Haji ini juga melatih kita untuk bisa sabar dan bisa terbiasa melakukan sesuatu yang berat dalam ibadah ini. Ya, saya kira itu untuk untuk faedah-faedahnya ya. Itu insyaallah cukup. Yang penting sebenarnya adalah kita berusaha untuk melaksanakan haji ini semampu kita dan bisa meluangkan atau menyisihkan harta kita untuk bisa haji. Nanti hukum-hukum berkenaan haji insyaallah kita perdalam dalam pembahasan fikihnya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Syekh mengatakan buah-buah dari pokok-pokok tersebut, yakni buah-buah dari yang bisa kita petik, faedah-faedah, manfaat-manfaat yang bisa kita petik dari rukun-rukun Islam ini.
atau yang lain yang tidak kita sebutkan. Ini semuanya akan menjadikan umat Islam ini, yaitu umat Islam sebagai umat Islam yang suci dan bersih. Ya. Tadi yang dari rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Itu bersih dari kesyirikan. Kita murnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga kita memurnikan mengikuti ibadah dalam ibadah ini hanyalah untuk Nabi Muhammad SAW, hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga kita memurnikan ittiba kita hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita juga menjadikan bersih hatinya, suci hartanya kalau kita dalam zakat, puasa juga kita mensucikan jiwa dan mensucikan dosa, ya. Yang beragama untuk menyembah Allah dengan agama yang benar, serta berinteraksi dengan makhluk dengan adil dan jujur. Karena selain pokok-pokok tersebut yang berupa cabang-cabang, yakni syariat-syariat Islam yang selain rukun Islam yang 5 ini, semua itu akan menjadi baik dengan baiknya pokok-pokok tersebut. Yakni syariat Islam yang lain itu akan menjadi baik dengan kita memperbaiki rukun Islam yang 5 ini. Baik. Dan keadaan umat ini akan baik dengan baiknya perkara agamanya. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah mengatakan lan yusliha hadhihi al-ummah illa bima salaha awwaluha. Umat Islam ini baik zamannya Imam Malik atau zaman kita ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa yang menjadikan baik generasi pertamanya, yaitu generasi siapa? Para sahabat. Oleh karena itu gimana agar kita memperbaiki umat ini adalah dari kita sendiri, kita mempelajari Islam yang murni yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setelah keluarga kita baik, kita perbaiki saudara-saudara kita yang lain, tetangga kita, kemudian masyarakat. Kalau semua sudah baik, insya Allah masyarakat ini akan menjadi baik. Karena Islam ini agama yang sempurna, syariatnya syariat yang indah, tidak ada syariat Islam yang jelek. Dan semuanya akan menjadi perbaikan umat. Kenapa? Karena yang membuat syariat Islam ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang menciptakan manusia, Dia yang tahu mana hukum-hukum yang baik, mana ajaran-ajaran yang baik bagi manusia. Maka ketika seorang manusia dia menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya, dan syariat Islam ini banyak ya, tidak hanya sekedar potong tangan atau yang lain-lain. Banyak. Syariat Islam itu banyak. Ya betul, semua hukum-hukum syariat itulah syariat Islam. Baik akidahnya atau hukum-hukumnya atau akhlak-akhlak dan adab-adab. Itu kalau kita bisa mengamalkan semua itu, insya Allah kehidupan kita akan baik. Hubungan kita antar sesama manusia, baik manusia yang muslim atau manusia yang kafir, akan menjadi baik. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi baik, sehingga kehidupan kita dalam segala cabangnya akan menjadi baik. Dan keadaan umat akan baik dengan baiknya perkara agamanya, serta umat akan terluput dari kebaikan keadaannya seukuran dengan kebaikan perkara agamanya yang terluput darinya. Yani kalau seorang ini akan menjadi rusak kapan? Ketika dia meninggalkan ajaran agama Islam ini. Sedikit maka dia akan rusak sedikit. Kalau dia banyak meninggalkan maka dia akan banyak rusaknya. Barang siapa yang menginginkan penjelasan yang lebih jelas mengenai hal itu, maka hendaknya dia membaca firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Ya, ini ayat yang sangat besar sekali. Hendaknya kita perhatikan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekiranya penduduk suatu negeri, ini umum ya, mau negeri Indonesia atau negeri Jakarta atau negeri negara-negara yang lain, semuanya. Pokoknya kalau mau penduduk suatu negara ini, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa. Beriman, kita tahu beriman itu pertama orang muslim, kemudian beriman dengan iman yang 6, yang dengan iman yang sebenarnya. Kemudian bertakwa. Bertakwa artinya apa? Dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa balasannya? Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allah akan bukakan. Di sini ayatnya la fatahna, sungguh kami akan benar-benar akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Sehingga kalau penduduk suatu negara itu betul-betul beriman, semuanya muslim atau mayoritasnya muslim, kemudian mereka betul-betul bertakwa menjalankan syariat ini dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan menurunkan berkahnya, menjadikan negara ini menjadi berkah, menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negara yang baik, negeri yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, sungguh kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Dari bumi berupa kesuburan, ya, berupa buah-buahan, pepohonan dan lain sebagainya. Walakin, namun akan tetapi kazzabu, mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, yakni mereka tidak beriman, tidak mau bertakwa. Maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, oleh karena itu ayat ini di Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ini Allah meletakkan setelah menceritakan kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum pada nabi-nabi terdahulu, ketika mereka didakwahi oleh para nabi, sebagian mereka beriman, namun sebagian mereka kafir. Yang kafir ini mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam siksa. Ada yang dikirim banjir Nabi Nuh, atau ada yang dikirim dengan halilintar yang dahsyat, ada yang dikirim dengan gempa, ada yang dikirim dengan angin topan yang sangat besar, ada yang dijungkir balikkan tanahnya. Jadi kaum Nabi Lut itu mereka yang melakukan homoseksual, ya, LGBT, nah itu dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat, disebutkan dalam hadis bahasanya malaikat Jibril mengangkat negeri mereka. Misalnya kalau Jakarta ini diangkat sama malaikat Jibril, diangkat gini sampai ke langit. Setelah itu dibalik, kemudian dilempar sama malaikat Jibril alaihissalam. Ketika diangkat ini, para penduduk langit, para malaikat, mereka mendengar teriakan-teriakan atau lolongan-lolongan anjingnya. Kemudian dibaliklah dan menjadi hancur berantakan. Itu siksa-siksa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat-umat sebelum kita. Oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran dari hari ini, sehingga kita takut akan makar Allah, takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura, maka apakah penduduk suatu negeri itu akan merasa aman dari siksa kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang terlelap tidur? Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendustakan ayat-ayatnya, menjelek-jelekan syariatnya, menghina syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah akan menghancurkan kita dengan azab. Baik azab yang kecil atau yang besar. Mungkin ada tsunami atau gempa atau longsor, bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika malam, ketika terlelap tidur, atau apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari siksa yang kami datang, siksa kami yang datang pada pagi hari waktu duha ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk takut, khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita. Bisa jadi siksa itu turun ketika malam, ketika kita tidur, tiba-tiba ada banjir, kita tenggelam, atau ketika kita bermain-main, kita lagi kerja pada siang hari, kemudian tiba-tiba terjadi gempa. Makanya kita tidak bisa merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan ini mengharuskan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan hendaknya dia memperhatikan sejarah orang-orang terdahulu, itu umat-umat terdahulu, karena sesungguhnya dalam sejarah terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan memiliki basirah, pengetahuan atau ilmu yang tidak tertutup hatinya. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Dan dengan demikian ini telah kita selesaikan pada halaman 17, dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita membahas tentang
pokok-pokok akidah Islam yang berisi apa? Rukun iman yang berapa? Yang 6 nih. Baik. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada 5 waktu barangkali 5 menit. Yang mau bertanya silakan. Enggak ada. Insyaallah enggak ada. Hadar. Silakan. Berbuat fasik, berbuat dosa. Berbuat dosa. Bentuknya seperti apa? Allah alam, nanti dicek. Anda belum cek syarah hadisnya. Iya. Iya. Secara umum fasik itu adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu fasik. Iya. Silakan. Haji. Iya. Iya. Iya, bagus sebenarnya kalau kita ada keinginan untuk berhaji kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa jadi dengan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Bisa jadi kita kemudian Allah berikan rezeki, bisa punya kerjaan yang mapan kemudian dapat bisa mengalahkan haji atau tiba-tiba ada orang yang menghajikan. Bisa jadi Allah alam. Itu bagus. Adapun hukum menyelipkan doa dalam sujud, maka doa yang diantara waktu tempat-tempat yang mustajab dikabulkan doa adalah ketika sujud. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Jadi kondisi atau keadaan yang paling seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Faksiru fihi du'a, maka banyaklah berdoa di dalamnya. Dan itu termasuk di antara waktu-waktu yang mustajab atau tempat-tempat mustajab adalah ketika sujud. Sujud kita berbanyak setelah zikir ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, baru doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau kita selipkan doa tadi, keinginan untuk haji. Kalau Syekh Malik hafizahullah kemarin ketika ditanya, apakah boleh ketika sujud kita doa pakai bahasa Indonesia? Belum menjawab boleh. Boleh. Wallahu a'lam. Boleh, ya. Tapi kalau Allah a'lam, mana sendiri belum tahu betul enggak. Tapi boleh mengatakan boleh. Jadi secara umum kalau kita pengen keluar dari perselisihan antara boleh atau enggak, kita pakai doa yang ada dalilnya saja. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik, Allah memberikan rezeki baik, kita bisa haji dengan rezeki itu. Kan gitu. Secara umum. Allah a'lam. Ya. Ya. Terkait dengan doa itu. Ya. Jadi kan kalau doa pas sujud itu kan gunakan tadi yang mengatakan. Iya. Terus ada juga katanya kita dalam sujud kalau boleh baca Al-Qur'an. Iya. Ya itu juga pernah ditanyakan sama Syekh Malik di sini ya, di majelis ini kayaknya. Pernah. Jadi kan kalau di Al-Qur'an itu banyak doa. Iya. Nah, biasanya di Al-Qur'an itu banyak doanya itu Rabbana. Betul. Kalau kita ubah jadi Allahumma itu bagaimana? Iya, berarti ada dua soal, ada pertanyaan. Kenapa? Ada dua pertanyaan berarti. Iya. Kemudian pertanyaan pertama, apakah ketika kita doa dengan doa-doa dalam Al-Qur'an seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu apakah termasuk membaca Al-Qur'an dalam sujud? Sementara dalam sujud dan rukuk kita tidak boleh membaca Al-Qur'an. Maka ini tidak termasuk. Karena kita niatkan untuk doa, bukan niatkan untuk membaca Al-Qur'an. Tidak perlu dibuat jadi Allahumma. Tidak perlu. Iya. Dan soal yang kedua, apakah kita bisa merubah? Wallahu alam, yang lebih terbagus adalah kita tidak merubahnya. Kita membaca doa sesuai dengan apa yang di teksnya. Iya. Meskipun maknanya sama, Rabbana sama Allahumma sama maknanya. Cuman kalau Allahumma lebih ke uluhiyah.
kita meyakini Allah lah yang maha, yang satu-satunya berhak diibadahi. Kalau kalau Rabbana itu lebih ke rububiyah. Iya. Ada yang lain? Sudah ya, barangkali demikian kita cukupkan dan demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menjadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam Jumat libur dulu karena besoknya ujian.